Hi everyone, jadi malam ini aku bakal buat Get Ready With Me sambil cerita-cerita terkait kegiatan aku akhir-akhir ini. Oke, sebelumnya aku tuh ada kegiatan dari pagi sampai sore yang lumayan padat. Terus aku kan nggak touch up nih. Habis itu aku kehujanan waktu pulangnya, jadi makeupnya udah lumayan nuntut, cuma tetap harus dibersihkan ya. Dan kebetulan hari ini adalah hari terakhir aku ada kesibukan di kampus, jadi besok-besoknya aku akan libur panjang banget. Jadi aku akan melakukan skincare treatment juga, alias ya udahlah kayak bersihin muka, habis itu kita scrub, habis itu juga kita net skincare rutin pada umumnya aja sih gitu. Jadi sambil kita net skincare rutin, jangan lupa subscribe YouTube aku ya, supaya aku semangat menceritakan kebaikan-kebaikan, nggak menceritakan kebaikan juga sih, menceritakan pengalaman ataupun apapun yang ada di hidup aku, dan semoga itu dapat menginspirasi atau mungkin menghibur kalian or anything. Yang penting kalian juga bahagia menonton ini gitu. Jadi jangan lupa stay tune terus sampai terakhir. Oke, sebelumnya aku pasti pakai milk cleanser atau pembersih wajahnya dari Viva Whitening yang bengkoang, karena aku tuh tipe kulit yang kering. Jadi kalau misalnya aku pakai micellar itu di kulit aku sedikit membuat perih gitulah ya. Dan semua skincare aku adalah budget mahasiswa, jadi tenang aja nggak bakal ada yang pricey mungkin ya. Oke, langsung aja taruh di wajah. Dan ya ginilah pokoknya seperti skincare pada umumnya. Oh my god, kebanyakan, gak apa-apa lah. Oh ya, aku sempat cerita tadi katanya kan. Jadi aku ini adalah mahasiswa semester 3 dari Fakultas Psikologi. Dan aku sekarang berkegiatan di sebuah organisasi dan juga UKM, unit ke kreativitas mahasiswa ya kan. Nah itulah pokoknya. Nah aku itu sedang belajar untuk menata diri aku. Jadi aku masuk ke psikologi ya, karena saya adalah orang yang masih sering tantrum. Ya, habis itu sekarang aku akan bercerita terkait fun fact kenapa aku masuk psikologi. Oke, jadi yang pertama itu adalah kayak pengen banget gitu, enggak. Dulu aku tuh pengennya tuh ya memang ada masuk psikologi, cuman lebih minat ke ilkom, karena kan kayak seru gak sih jadi anak ilkom gitu kan. Nah tapi ternyata setelah banyak pertimbangan, aku milih psikologi. Pertimbangannya apa jatuh? Yang pertama, karena aku seorang anak pertama perempuan yang kadang waras kadang enggak ya kan. Jadi aku tuh merasa itu harus diobatin gitu kan. Tapi aku nggak mau pengobatan yang gimana gitu loh, enggak. Maksudnya aku pengen berobat tuh sambil berobat jalan gitu kan. Jadi ya udah aku masuklah ke Fakultas Psikologi gitu. Berarti bahasa Fakultas Psikologi itu untuk berobat juga. Iya, jadi itu adalah salah satu ikhtiar untuk kita menjadi orang yang tenang. Nah habis itu yang kedua adalah dulu aku tuh mendengarin salah satu psikolog di platform Instagram, namanya itu Ananza Prilly atau lupa aku, pokoknya itu gak tahu kenapa aku suka banget lihat kontennya dia, sama salah satu tiktokers yang dia juga psikolog, itu namanya siapa ya, lupa. Pokoknya dia cewek juga, nantilah aku kasih di sini fotonya. Nah kenapa ya orang psikolog tuh kan para psikolog tuh kalau ngomong itu kayak masuk akal. Nah maksudnya tuh kayak bisa menjelaskan sesuatu itu bener-bener sesuai apa yang kita mau gitu loh. Jadi paham maksud dari apa yang kita mau gitu lah. Nah ternyata setelah aku masuk psikologi tuh memang iya gitu loh, kayak terjawab kayak pertanyaan-pertanyaan dalam hidup aku selama ini gitu loh. Jadi yang awalnya pertanyaan itu cuman terlintas di pikiran tuh ternyata ada ya jawaban-jawaban dari aku masuk psikolog gitu. Kayaknya semakin lama tuh kan penyakit mental tuh kan udah mulai ngetren nih, apalagi di kalangan Gen Z ya kan. Jadi menurut aku perlu belajar itu supaya aku nggak mudah untuk mendiagnosa diri aku secara sembarangan gitu. Jadi aku perlu mendalami ilmunya nggak sih gitu loh, supaya aku bisa menciptakan family goals. Ya, ini aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik tentunya gitu. Dan ini adalah hasil aku sedang bersihkan muka. Meskipun lama tapi ya udah, karena makeupnya juga gak berat-berat banget sih, jadi ya nggak kotor-kotor banget itu.
gini tuh udah. Oke, aku mau cuci muka dulu. Sebelumnya aku pakai cuci muka itu dari ini LG facial wash. Ini aku pakai setiap hari karena ya namanya cuci muka pasti setiap hari gak sih, gak mungkin cuma beberapa hari doang. Oke, udah selesai. Tadi emang aku gak take video waktu cuci mukanya karena ribet banget ternyata ya. Jadi aku langsung mengeringkan muka aja. Kita akan berbicara terkait lika-liku di Fakultas Psikologi. Aku nggak tahu semua fakultas kayak gitu apa enggak, cuman ya based on Experience. my story. Ya kan? Jadi lika-liku yang pertama itu jangan beranggapan kalau masuk psikologi itu semua orangnya tuh soft spoken. Enggak ya, salah, Anda salah. Karena saya juga termasuk salah satu orang yang tidak soft spoken. Jadi, tapi ada sih beberapa orang yang memang dia tuh sangat lemah lembut dan gitu loh. Nah habis itu apa ya, mungkin kan karena kita terbiasa mendengarkan, nggak terbiasa juga sih, kayak keluh kesah orang lain tuh bener-bener kita tuh di banget, tapi giliran keluh kesah diri sendiri tuh kadang nggak bisa diselesaikan dengan baik gitu loh. Tapi memang kadang beberapa masalah tuh nggak perlu diselesaikan kok, ya udah biarin aja gitu loh. Nanti juga menemukan jalannya sendiri, tapi nggak tahu kapan gitu lah. Habis itu sekarang aku mau pakai yang namanya scrub dari ini, The Body Shop yang tea tree. Aku udah sering seperti ini sih. Lika-liku selanjutnya itu adalah ya tugas tuh pasti ya, cuman kan tugas tuh bukan bagian dari lika-liku, tapi itu kan tanggung jawab kamu. Kalau nggak mau dapet tanggung jawab itu ya nggak usah kuliah. Nah tapi banyak banget kelebihan yang aku dapat dari masuk psikologi. Yang pertama adalah aku mendapatkan teman-teman yang sangat support, kemudian apa ya, bisa menyadarkan kita kalau misalnya kita tuh nggak waras gitu loh. Kita tuh bisa menjelaskan dengan teori gitu loh. Jadi kayak ya udah, kamu kok misalnya lagi sedih ini tuh ya emang gitu, kehidupan gitu-gitu lah pokoknya. Jadi kayak terjawab. Dan kadang kan kita kalau mikir masalah kita tuh kayak terlalu alay gitu loh. Nggak terlalu alay, cuman kita tuh mendramatisir karena itu ya perasaan dari diri kita sendiri gitu kan. Nah, tapi karena kita punya teman-teman psikologi yang juga punya pemahaman yang sama ilmunya, jadi itu kayak bisa lebih tersadarkan dan bisa lebih realistis dalam melihat kehidupan. Selanjutnya adalah aku banyak belajar teori-teori terkait psikologi itu pasti, tapi kita tuh di psikologi juga diajarkan penerapannya dalam kehidupan tuh gimana, kemudian kayak punya problem solving yang baik itu gimana. Nah itu tuh kita diajarin di psikologi. Terlebih aku sukanya dosen-dosen di psikologi itu bener-bener apa ya, mereka itu menjelaskan dengan contoh yang relate dengan kehidupan gitu. Jadi kita tuh punya gambaran, oh berarti kalau misalnya kita dalam menghadapi masalah ini kita punya solusi kayak gini nih, gini. Nah gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah itu kita jauh lebih tenang, jauh lebih bisa berpikir secara jernih. Nah kayak gitu. Nah, karena aku anak perempuan pertama, aku lebih bisa menata diri aku untuk lebih enjoy dalam menjalani kehidupan. Kemudian nggak terlalu serius menghadapi masalah gitu loh. Bukan berarti kita bodo amat banget ya sama masalah. Memang terkadang kita tuh perlu bodo amat, tapi bukan berarti kita acuh gitu loh dengan masalah yang ada. Ini sih punya teknik menjelaskan yang baik kepada orang lain dengan bahasa verbal dan non-verbal itu menurutku penting. Jadi orang tuh kadang lebih mendengar karena kita tuh punya teknik berbicara yang bagus. Tapi menurutku ini nggak di psikologi doang sih. Kita bisa belajar ilmu ini dari fakultas apapun, dari jurusan apapun. Karena namanya ilmu komunikasi itu kan kita belajar dan berlatih setiap hari pada saat di kelas. Misalnya dalam presentasi, kemudian mungkin memaparkan sebuah project ke dosen ataupun ke pihak eksternal, itu juga melatih bagaimana cara kita berkomunikasi. Sama salah satu juga mengonten itu juga termasuk salah satu cara untuk melatih kita dalam berkomunikasi. Oh iya, aku tuh dulu orangnya adalah orang yang sangat amat fixed mindset. Aku tuh pernah di fase aku tuh menjadi orang yang fixed mindset karena aku merasa aku udah di umur segini tapi aku belum bisa menghasilkan apa-apa. Kemudian aku juga merasa menjadi orang yang mut-mutan banget gitu loh. Habis itu aku juga sedih sih kadang-kadang karena kan biasanya kan kita itu kan sebagai anak pertama itu dijadikan tombak ujung dalam keluarga ya. Jadi kayak
jadi panutannya adik-adik, habis itu juga harapan besar orang tua dan lain-lain. Nah, itu menurutku juga termasuk salah satu struggle aku dalam menghadapi kehidupan. Tapi setelah aku belajar di ilmu psikologi itu aku bisa lebih tenang, lebih aware terhadap perasaan yang aku rasakan. By the way, pakai ini tuh bener-bener dia tuh ada sensasi cooling karena dia tuh ada mintnya. Habis itu dia tuh baunya tuh enak banget karena dia kan kayak ada beberapa bahan dia yang terbuat dari teh, jadi kayak ada seger wangi-wangi gitu. Dan aku kalau misalnya nge-scrub ini tuh nggak perlu yang neken banget. Ini juga udah mulai kering kan, tapi di sini kelihatan basah ya. Udah mulai kering, cukup 3 menit aja. Keuntungan masuk di jurusan psikologi. Aku punya banyak kakak tingkat yang bisa melatih aku untuk berani terus maju. Jadi karena di psikologi itu kan kita berbicara dengan orang itu kan secara humanis ya. Jadi aku selalu disupport oleh teman-temanku, oleh dosenku, oleh kakak tingkatku. Gimana caranya supaya kamu tuh bisa berkembang jauh lebih baik, supaya kamu tuh tetap bisa percaya diri dengan diri kamu, tapi dengan ya udah itu dari hal yang kamu miliki. Jadi itu kan setiap manusia itu kan punya potensi ya dalam dirinya masing-masing. Jadi setiap manusia juga dibekali kelebihan dan kekurangan. Nah, gimana sih cara kita tuh mengolah kekurangan kita itu supaya mendapatkan keuntungan, dan kita tuh nggak perlu melihat kelebihan orang lain tuh secara berlebihan, karena itu kan pasti akan menimbulkan yang namanya iri, kemudian juga ada dengki kan. Kalau misalnya udah bener-bener kayak dia kok bisa kayak gitu banget ya, sedangkan aku masih kayak gini-gini, nah itu kan akhirnya timbul dengki kan. Nah itu tuh di psikolog tuh kita kayak ya udah, kamu tuh nggak harus perfect dalam segala hal, tapi kamu harus memberikan yang terbaik, dalam artian memperjuangkan segala sesuatu itu dengan usaha yang besar, tapi kamu nggak bisa meminta hasil itu dengan sempurna. Dan aku juga aku banyak mengenal teman-teman dan kakak tingkat itu yang memberikan positive vibes ke aku. Kemudian juga yaitu salah satunya adalah dia membuat aku berpikir secara grow mindset. Jadi aku tuh adalah orang yang dulunya bener-bener kalau nggak bisa emang ya udah nggak sih, emang nggak bisa, bukan rezekinya gitu kan, bukan kelebihannya di situ gitu kan. Nah tapi kita tuh kan masih di usia muda yang mana harusnya kita tuh masih harus belajar gitu loh. Kita belajar menjadi pribadi yang berani mengambil tantangan, belajar mengambil sesuatu yang beresiko agar akhirnya critical thinking kita tuh terasah gitu loh. Nah, dari situ aku belajar, aku didampingi oleh orang-orang yang baik, aku didampingi oleh orang-orang yang sabar, aku diarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik tuh kamu harus melangkah ke sini dan ke sini gitu loh. Ya namanya belajar tuh kan tetap ada gak enaknya ya, namanya juga proses ya kan. Tapi aku sangat bahagia karena aku memiliki teman-teman yang baik, kemudian aku juga dipertemukan dengan banyak orang baik tentunya di fakultas aku gitu. Oke, aku mau bilas masker dulu. Bilas scrub dulu karena dia juga udah tuh glowing ya. Jadi abis ini udah kayak yang kering gitu, jadi kayak kaku-kaku. Oke, aku udah selesai. Dan biasanya kalau misalnya aku udah pakai scrub dan udah aku bilas, aku pakai tisu buat ngeringinnya. Dia tuh kalau udah pakai tuh kulitnya bener-bener vibes-nya tuh lembab banget, tau gak sih? Udah gitu tadi kelebihan dari aku masuk psikologi. Ya, banyak banget sih keuntungan yang aku dapat dari psikologi. Selain karena mendapatkan dukungan dari orang-orang positive vibes. Terus satu lagi, aku tuh kan orang yang suka banget mendengarkan cerita dari orang lain gitu loh. Nah, kadang tuh kita tuh nggak sadar, kita tuh kalau cerita tuh menghakimi orang lain dengan cara kita berpikir. Padahal tiap individu itu kan dibesarkan dengan pola asuh yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda. Jadi kita tuh nggak bisa mudah untuk menjudge seseorang itu berdasarkan perilakunya gitu loh. Nah kita tuh belajar gimana cara dia tuh kok bisa ya dia berlaku seperti itu gitu loh. Apakah mungkin ada pola asuh orang tuanya yang membuat dia terluka, sehingga itu menjadi cara dia membentengi ketika ada sesuatu yang nggak membuat dia itu enak. Mungkin aku akan sharing-sharing psikologi ke depannya kali ya. Fun fact tentang psikologi banyak banget. Dan aku bersyukur banget sih sejauh ini aku tuh benar-benar mendapatkan impact yang tentunya besar buat diri aku pribadi di psikologi. Terutama mungkin orang tua aku juga lebih nyaman untuk mendengarkan keluh kesah aku. Terus aku juga yang bisa akhirnya membantu
orang tua aku untuk memberikan solusi dan banyak lainnya. Tapi aku tetap dalam masa belajar, jadi ya kalau misalnya ada salah ya tolong dimaafkan. Kemudian kalau misalnya ada sesuatu yang sekiranya tidak sepaham, itu oke, nggak apa-apa, karena ilmu di dunia ini kan luas ya, jadi nggak bisa berpatokan pada satu hal, karena aku hanya sharing terkait ilmu aku di psikologi gitu. Jadi kita sebelum step terakhir ini aku akan pakai G2G yang retinol moisturizer. Ini bisa aku pakai malam doang, karena sebenarnya ya aku tuh pernah pakai ini waktu siang. Dia tuh bagus banget kalau buat make up, karena tuh kayak jatuhnya tuh jadi apa sih, kulitnya tuh nggak yang kering-kering banget gitu loh. Cuma ternyata aku baru tahu kalau retinol itu nggak boleh kena matahari. Nah, kalau misalnya memang kalian berminat di psikologi, nggak apa-apa, kalian boleh sharing-sharing sama aku. Kalian bisa tanya-tanya lewat IG aku, lewat TikTok aku, boleh banget. So jangan lupa reach from me on IG and TikTok, oke? Dan semua produk yang aku pakai sudah aku bilang kan sesuai dengan budget mahasiswa. Jadi kalau misalnya mau kalian beli, bisa banget beli di e-commerce ataupun langsung ke offline store mereka. Oke, sudah selesai night skincare rutin sama aku. Dan aku juga sudah banyak bercerita terkait jurusan aku dan kehidupan aku ya, lumayan banyak. So jangan lupa subscribe YouTube aku dan komen, mungkin kalian mau berbicara terkait fanfic psikologi maybe atau apapun itu. Aku akan upload kalau misalnya aku melihat komenan-komenan dari kalian. Terima kasih sudah menonton. Selamat istirahat, selamat berlibur, dan semoga kalian mendapatkan manfaat dari menonton YouTube aku ini. Thank you for watching and see you next video. Bye.